Jangan sampai karena kita tidak paham umroh itu adalah nilai ibadah, kita tidak punya keinginan kuat untuk umroh. Jadi Bapak Ibu, banyak orang yang ketika ditanya ingin umroh, saya yakin 100% jawabannya ingin umroh. Betul apa betul? Nggak ada namanya umat Islam yang ditanya ingin umroh nggak mau gitu. Kayaknya nggak ada gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak Ibu jamaah Masjid Nurul Amanah beserta warga Nurul warga Alam Asri, terkhusus juga kepada para tokoh, kemudian asatid, para ustadz, para kiai dan ketua RT, ketua RW. Alhamdulillah hari ini kita berada di momen akhir-akhir bulan haji, bulan Dzulhijjah, di mana Rasulullah SAW mengatakan bahwa orang yang melakukan amal soleh di bulan haram seperti bulan Dzulhijjah ini akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, pemuda-pemudi dan seluruh warga Alam Asri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita sedikit sama-sama mencoba memahami apa itu umroh, ya, apa itu umroh. Baik, berangkat dari Bapak Ibu sekalian, berangkat dari nilai keislaman yang cukup luput dari banyak kalangan kaum muslimin, bahwa ada rukun Islam yang kelima, ya, yang bahkan sebagian banyak barangkali luput, dia tidak pernah bercita-cita haji. Oke, kalau sekedar mengklaim dia ingin berangkat haji banyak, tapi ikhtiar barangkali sedikit yang disadarkan oleh Allah SWT untuk memulai memantaskan diri agar dipantas oleh Allah berangkat menuju Baitullah. Ikhtiar menuju Baitullah, ya, dari Nurul Amanah menuju Mekah dan Madinah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, baik, sebetulnya ada koneksi yang kuat antara seorang hamba Allah, seorang muslim di seluruh penjuru bumi, ya, dengan Ka'bah, dengan Baitullah. Kita tahu sejarahnya bagaimana awal mula pensyariatan haji, di mana Allah SWT memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam agar mengangkat dan membangun kembali fondasi Ka'bah, ya, yang sebetulnya jauh sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam Ka'bah ini sudah ada, dan itu adalah Masjidil Haram adalah masjid pertama yang dibangun di muka bumi ini. Baik, Nabi Ibrahim alaihissalam setelah sempurna dan purna membangun kembali Masjid Al-Haram, Ka'bah, dibangun oleh anaknya Ismail alaihissalam. Lalu Allah SWT berfirman di dalam surat Al-Hajj, wa adzim fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Bayangkan yang saat itu Makkah adalah lembah yang tandus, ya, lembah yang tandus. Hari ini Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan Allah berangkatkan kita ke sana. Amin ya rabbal alamin. Kita bisa lihat bagaimana kondisi Masjidil Haram. Kita lihat bahwa Masjidil Haram itu di bawah, dikelilingi gunung-gunung. Itulah yang disebut dengan al-wadi atau lembah. Lembah yang tandus yang awalnya tidak ada kehidupan di sana, tapi Allah memerintahkan kepada Ibrahim alaihissalam agar wa'adhin fin nasi bil hajji ya'tuka rijala. Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk berteriak menyeru orang di seluruh muka bumi ini agar datang menuju Ka'bah. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam saat itu bertanya, ya Allah, bagaimana mungkin saya berteriak
ya, sedangkan saya ada di tempat yang terasing. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, apa serulah Allah yang akan menyampaikan kabar melalui suaramu. Maka kata Allah, ya'tuna min kulli fajjin 'amiq. Akan banyak orang-orang yang datang ya, meskipun dari pelosok-pelosok muka bumi, dan itu terjadi sampai hari ini. Sekarang di mana ada kaum muslimin, di sana ada harapan ingin berangkat melihat Ka'bah. Baik. Sebelum itu kita sudah harus sadar Bapak Ibu sekalian bahwa 5 waktu sholat dalam sehari itu menandakan ada koneksi kita dengan Ka'bah. Jangan memahami Ka'bah ini seperti, mohon maaf, berhala seperti yang dituduhkan oleh orang-orang orientalis bahwa Ka'bah itu patungnya orang Islam. Tidak. Tapi Ka'bah ini adalah titik yang Allah sucikan dan ini menjadi titik pertemuan bagi umat Islam seluruh dunia. Maka idealnya orang yang menjaga sholatnya ya 5 waktu, dia punya harapan besar agar bisa melihat Ka'bah. Tiap hari lihat Ka'bah digambar sajadah. Memang betul tidak ada harapan sedikit pun ingin melihat Ka'bah langsung. Ada nggak cita-cita ya makmum jamaah Masjid Nurul Amanah tiap hari diimami Ustaz Istighfari? Ada nggak cita-cita pengen diimami Syekh Sudes? Ada Bapak Ibu? Ada. Nah, coba pertanyaan selanjutnya, hari ini yang sudah berdoa agar diberangkatkan oleh Allah Haji dan Umroh, angkat tangan boleh? Kita lihat presentasinya. Nah, berarti ada hal yang masih harus disadarkan. Kita masih harus disadarkan bahwa ada koneksi yang sering kita lupakan, bahwa kita itu tiap kali sholat kita itu menghadap ke Ka'bah. Baik. Kemudian selanjutnya ya, kita untuk menanamkan keinginan kuat agar kita dipantaskan oleh Allah berangkat umroh itu, barangkali pahami dulu apa arti dari umroh. Punten Bapak Ibu, apakah umroh itu seperti liburan ke Malaysia? Apakah umroh itu sama seperti liburan ke Turki? Atau liburan ke mana? Ke Australia, ke Aussie gitu? Atau liburan ke mana? Ke Eropa? Apakah sama? Gitu. Apakah sikap seorang muslim ketika ingin berangkat umroh itu yang dia siapkan apa? Kamera yang bagus, kemudian semua perangkat dokumentasi yang lengkap, atau bahkan pakaian yang paling mencolok? Apakah itu yang perlu disiapkan? Nah, barangkali orang yang salah paham atau salah memahami umroh atau berangkat ke tanah suci itu, ya mereka menganggap bahwa umroh itu jalan-jalan. Baik, betul, umroh itu memang perjalanan safar, tapi ada tujuan. Tujuannya bukan sekedar melihat. Memang secara bahasa al-umrah adalah az-ziyarah Bapak Ibu. Jadi ziarah ya, ziarah itu diambil dari kata bahasa Arab, dari zaro yazuru ziyaratan, artinya mengunjungi. Secara istilah agama, umrah itu apa? Ziyaratu al-Masjidil Haram. Mengunjungi Masjidil Haram dengan kaifiat ibadah tertentu, diawali dari ihram, diakhiri dengan tahallul. Nanti kita bahas rukun umroh sederhana saja. Ya, biasanya ini dibahas di manasik ya. Bapak Ibu sebelum berangkat umroh biasanya ada pertemuan, betul? Nah, manasik haji atau manasik umroh. Baik. Nah, jadi umroh itu jalan-jalan. Oke, secara bahasa jalan-jalan, tapi ada tujuan, ada nilai ibadah. Jangan sampai karena kita tidak paham umroh itu adalah nilai ibadah, kita tidak punya keinginan kuat untuk umroh. Ada orang yang sudah bisa keliling dunia Bapak Ibu. Ada orang yang sudah bisa keliling dunia, bahkan miliaran habis, tapi belum Allah panggil. Bahkan umroh, jangan haji, umroh pun belum. Subhanallah. Padahal muslim. Bayangkan. Sebaliknya, kita banyak fenomena hari ini, banyak jamaah haji Indonesia yang notabene pun secara ekonomi dia seharinya petani. Bahkan ada yang nabung sampai puluhan tahun. Ada yang dia mencari nafkah dengan bantu orang. Ya. Nah,
baik, kita lanjutkan. Itu umroh. Jadi umroh harus kita pahami nilai ibadahnya. Selanjutnya keutamaan umroh. 3 ya. Kita ringkas saja 3 keutamaan umroh. 1, orang yang berangkat umroh itu apa? Dia ada dalam posisi apa? Sangat mungkin 99% insya Allah doanya diijabah. Yang kedua dihapusnya dosa. Yang ketiga dilipat gandakannya pahala Bapak Ibu. Pertama dalam riwayat Imam Al-Bazzar di Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Al-hujjaju wal ummaru wafdullahi ta'ala," bahwa orang yang berangkat haji dan umroh adalah tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Da'ahum fa'ajabu. Allah menyeru mereka, Allah menyeru kita semua pada dasarnya untuk berangkat haji. Kenapa? Karena haji ini rukun Islam yang ke-5. Rukun Islam yang ke-5. Nah, jadi jangan sampai kita berpikir bahwa haji itu tidak wajib. Tidak wajib. Haji itu wajib, tapi memang ada syaratnya, yaitu kemampuan. Orang yang berangkat haji dan umroh, nanti kita bahas hukum umroh. Orang yang berangkat haji dan umroh itu, Bapak Ibu sekalian, kata Nabi SAW, da'ahum fa'ajabu. Karena Allah memanggil mereka dan mereka menyambut seruan Allah, berangkat haji dan berangkat umroh. Kemudian sa'aluhu fastajabahu, kata Allah, kata Nabi SAW. Karena Allah memanggil mereka dan mereka menyambut panggilan Allah, maka orang yang haji dan umrah ini sama juga timbal baliknya. Ketika mereka meminta kepada Allah, fa'atahum, Allah akan memberikan ijabah, merealisasikan apa yang mereka inginkan. Allah akan mengabulkan cita-cita mereka. Ya. Dan kondisi orang yang berada dalam haji dan umrah itu diawali dari safarnya saja sudah diijabah doanya. Ya, ada banyak kisah sebetulnya. Ada banyak kisah orang-orang yang diijabah langsung di depan Ka'bah doanya. Begitu. Baik. Itu yang pertama. Jadi ada apakah sholat di Nurul Amanah juga ada momen diijabahnya doa? Ada. Tapi ya lebih besar kemungkinan diijabahnya doa dan harapan kita ketika kita di tempat suci, di mana di sana Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Kemudian di sana Nabi Ibrahim AS dan Ismail berjuang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, keutamaan umrah Bapak Ibu sekalian, ya, sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Al-tabi'u bainal haji wal umrah." Kata Nabi, harus sering-sering haji dan umrah. Kenapa? Fa innahuma yanfiyani al-faqra wadz-dzunuba. Karena haji dan umrah itu bisa menghapus kefakiran dan dosa. Kama yanfi al-kiru, sebagaimana orang yang memandai besi bisa menghilangkan khobathal hadidi wadz-dzahabi wal fiddah, bisa menghilangkan karatnya perak, emas dan besi. Ya. Nah, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Dan haji yang mabrur tidak ada balasan dari Allah kecuali surga. Maka kita harus pahami bahwa haji dan umrah itu satu, momen diijabahnya doa. Yang kedua, kita dapat jaminan dihapusnya dosa. Kata Nabi SAW tentang fadilah haji, khusus haji, ya, bahwa orang yang haji mabrur itu selain dijamin masuk surga dia pulang dalam keadaan kama waladathu ummuhu, dalam keadaan sebagaimana dilahirkan kembali. Berkaitan dengan harta, Bapak Ibu sekalian, banyak orang mengatakan bahwa, dan itu dialami hampir semua orang yang melakukan umrah, insyaallah taala, yang umrahnya benar. Jadi pulang dari umrah itu meskipun biaya luar biasa, ya tidak kecil yang dihabiskan untuk umrah, itu seperti seperti mengulangi kembali banyak aspek kehidupan, termasuk finansial, karena berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang hilang. Allah Subhanahu wa taala akan mengganti dan melipat gandakan insyaallah taala.
Kemudian yang ketiga keutamaan umroh, ya Bapak Ibu sekalian, adalah dilipat gandakan pahala sholat. Boleh jawab pertanyaan saya Bapak Ibu? Sebutkan masjid paling mewah di Indonesia Bapak Ibu, silahkan. Kira-kira masjid apa Bapak Ibu? Istiqlal. Pertanyaan saya Bapak Ibu, sholat 1 rakaat di Nurul Amanah, apa sholat 1 rakaat di Nurul Amanah dengan 1 rakaat di Masjid Istiqlal lebih baik mana? 1 rakaat Istiqlal atau di Nurul Amanah? Di Nurul Amanah atau di Al Jabar Bapak Ibu? Sholat 1 rakaat di Masjid Al Jabar dengan 1 rakaat di Masjid Istiqlal lebih baik mana Bu? Hah? Nurul Amanah. Gitu. Nah, tidak ada, atau dulu ada film Masjid Kubah Emas. Nah, sholat di masjid yang tidak ada kubahnya Nurul Amanah dengan sholat yang di masjid kubahnya Kubah Emas lebih baik mana? Tidak ada perbedaan Bapak Ibu. Tidak ada perbedaan. Ya. Tetapi sholat di Masjidil Haram dan sholat di Masjid Nabawi Bapak Ibu sekalian, itu tidak bisa dibandingkan dengan sholat di masjid-masjid lain. Gitu ya, kata Nabi SAW, sholatun fi masjidi hada afdalu bi alfi sholatin fi masjid. Sholat di masjidku ini, kata Nabi, masjidku itu kan masjid apa? Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu lebih baik 1000 kali lipat daripada sholat di masjid-masjid lain illal Masjidil Haram, kecuali sholat di Masjidil Haram. Fa inna sholatan fi afdalu bi mi'ati alfi sholatin fi ma siwa. Karena sholat di Masjidil Haram, 1 rakaat di Masjidil Haram lebih baik 100.000 kali lipat daripada sholat di masjid yang lain. Masjid mana? Masjid Istiqlal masih kalah. Masjid Al Jabar masih di bawah. Tidak ada perbedaan. Tapi sholat di Masjid Nabawi, sholat Masjidil Haram luar biasa lipat gandakan pahala. Bayangkan Bapak Ibu, sholat subuh 2 rakaat di Masjid Nabawi itu sama lebih baik daripada 1000 kali sholat di Masjid Nurul Amanah. Tapi mulanya harus dari masjid yang ada di samping rumah kita Bapak Ibu sekalian. Ya, tidak ada urusan keutamaan ibadah dan kepantasan hamba untuk mendapatkan rezeki dari Allah SWT. Tidak ada yang ujug-ujug tiba-tiba. Makanya orang Islam itu punya ranah ikhtiar. Ikhtiar itu apa artinya? Belum dibahas. Apa arti ikhtiar Bapak Ibu? Usaha. Apa usahanya? Doa. Usahanya doa. Doa juga usaha. Tapi ikhtiar itu dari kata bahasa Arab. Ikhtaru yakhtaru, memilih jalan, memilih usaha. Iya, doa menyertai. Tapi apa yang sudah kita lakukan? Ikhtiarnya. Ikhtiarnya ada yang doa plus usaha, doa plus nabung. Ada banyak macam ikhtiar. Nah, tetapi kembali kepada bagaimana kita memetaskan diri agar bisa sholat di Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Berarti diusahakan maksimalkan sholat di masjid yang ada. Begitu. Maka 3 keutamaan ini cukup menjadi dorongan yang kuat bagi kita untuk berdoa kepada Allah dan memetaskan diri berikhtiar agar diberangkatkan menuju Baitullah. Lanjut. Berapa menit lagi Zat? Baik. Terakhir ya, ada hal yang penting juga bahwa ternyata umroh itu Bapak Ibu sekalian, umroh kalau waktunya bisa kurang, apa saya setelah Isya gitu? Umroh itu haji biar nggak kepotong. Haji kecil. Nah, apa hukumnya? Ada 2 pendapat saya sampaikan. Gitu. Ada 2 pendapat. Pertama, ulama gitu ya? itu wajib. Siapa yang mengatakan wajib? Wah, jadi ngeganggu jadwal. Mendingan habis Isya lah, nggak apa-apa. Habis Isya aja gitu. Ulama-ulama Atau gimana? juga mengatakan bahwa ada acara lagi? Wajib. Pada Tapi pulang, syaratnya apa? Umrah dan haji itu bila mampu. Tapi tetap wajib. Jadi umrah itu tidak sunnah. Meskipun Imam Abu Hanifah mengatakan sunnah. Apa dalilnya? Di surat Al-Baqarah ayat 196. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Kata Allah, dan sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah.
Allah tidak membedakan antara haji dan umroh. Belum bisa haji, umroh lah. Terus ayah artosna, umroh lah. Kade, isi tos wajib, gitu ya? Isi tos wajib umroh, ya. Kemudian cukup ya, cukup insya Allah. Nah, sedikit gambaran terakhir ya bahwa umroh itu Bapak Ibu sekalian ada 5 rukun. Satu, ihram. Ihram itu berniat untuk memulai perjalanan rangkaian ibadah umroh dengan mengatakan labbaik Allahumma umratan. Nanti ada istilahnya miqat, ada miqat zamani, ada miqat makani. Insya Allah itu akan dipelajari, ya akan dipelajari kalau kita mau berangkat manasik umroh karena waktunya terbatas. Itu ihram. Orang yang sudah mengatakan labbaik Allahumma umratan disebut muhrim. Ya, orang ngakak muhrim itu orang yang sudah berihram. Ya, adapun orang yang tidak punya kaitan kekerabatan dengan kita itu disebutnya, atau orang yang punya hubungan kekerabatan dengan kita disebutnya mahram. Sanes muhrim. Orang yang tidak punya hubungan kerabatan dengan kita disebutnya non mahram, bukan non muhrim, karena muhrim itu orang yang ihram. Yang kedua, apa? Tawaf. Tawaf di sekeliling Ka'bah 7 kali. Setelah tawaf, sa'i. Sa'i itu dari Safa ke Marwah, Marwah ke Safa 7 kali. Itu. Yang keempat, tahallul. Tahallul itu mencukur, ya, mencukur. Bagi perempuan ada ketentuannya. Perempuan itu beberapa istilah. Bukan beberapa helai. Itu harus rata. Perempuan harus rata. Nah, ukurannya dua garis jari ini, ya minimal. Maksimal. Perempuan jangan panjang-panjang. Kalau laki-laki lebih utama di botak, di gundul. Ya, karena Rasulullah SAW berdoa bagi orang yang bagi orang yang menggundul, Allahumma ighfir lil muhalliqin, ya Allah ampunilah orang yang dicukur habis, orang yang digundul. Kata sahabatnya, Rasulullah doakan juga orang yang dicukur pendek, walil muqassirin. Kemudian Rasulullah menjawab, Allahumma ighfir lil muhalliqin, ya Allah ampunilah orang yang dicukur gundul. Para sahabat bilang, ya Rasulullah, walil muhalliqin, walil muqassirin. Rasulullah, yang tidak digundul gimana? Rasulullah Ta'ala lagi yang ketiga kalinya, khusus orang yang digundul. Wa Allahumma ighfir lil muhalliqin. Baru yang keempat Rasul mendoakan Allahumma ighfir lil muqassirin, ya Allah ampunilah orang yang dicukur pendek. Orang yang digundul setelah umroh itu didoakan 3 kali oleh Nabi. Tapi orang yang tidak digundul doakan sekali saja. Jadi lebih utama digundul. Nah, orang yang pertama kali umroh atau haji usahakan digundul. Karena tinggal Pak Haji atau Pak Umroh Nah, itu tapi pengalaman pertama, ya, pengalaman pertama diusahakan maksimal. Terakhir tartib urutannya dari ihram sampai tahallul. Tidak bisa tawaf dulu, kemudian cukur baru sa'i, tidak bisa. Urutannya ini. Ya, urutannya tempat ini. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan ya kita dipantaskan oleh Allah agar mendapatkan rezeki dan bisa berangkat haji dan umroh. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf atas banyak kesalahan. Wallahu taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawabnya semangat, insya Allah disegerakan ke Baitullah. Nah, gitu dong ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah senang sekali di kesempatan malam hari yang penuh dengan keberkahan saya bisa kembali hadir di Masjid Nurul Amanah. Ini adalah pertemuan yang ditunggu-tunggu 10 tahun yang lalu, karena tahun 2016 ya, saya hadir di sini dan qadarullah hari ini diberikan keberkahan usia sehingga saya bisa hadir ya. Saya doakan semoga Bapak Ibu yang hadir di sini disegerakan. Yang belum umrah mana? Yang belum umrah? Yang belum mana? Nah, kenapa ini belum? Insya Allah yang belum umrah di tahun ini dan di tahun-tahun berikutnya bisa berangkat umrah. Amin. Amin ya rabbal alamin ya. Karena biasanya saya ngisi 2 jam sampai 3 jam, hari ini saya dikasih waktu 20 menit. Dan qadarullah ternyata sisanya cuma 10 menit. Gimana nih? Nggak apa-apa. Ya. Alhamdulillah hari ini saya ditemani oleh mentor saya, guru saya, Ustadz Haris ada di sini.
datang jauh-jauh dari Soreang. Ustaz Haris terima kasih sudah menemani gitu ya, karena beliau sudah 10 tahun bersama saya dan beliau adalah pembimbing umroh. Jadi kalau umroh seperti dari Soreang ke Cileunyi gitu ya, hampir tiap bulan beliau berangkat ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga nanti berangkat, amin. Langsung aja ya, terima kasih atas kesempatannya. Pak Rohim juga udah hadir ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, nah ini gara-gara tadi Ustadz Fahmi cerita harus digundulin, ya saya digundulin aja lah. Ya Alhamdulillah Bapak Ibu, saya mau bertanya seperti ini. Kenapa sih banyak orang yang memang masih berangkat umroh? Kira-kira kenapa ya Bapak Ibu sekalian ya? Biaya Pak? Oh biaya. Ada lagi yang lain, alasannya kenapa belum berangkat? Nggak ada niat gitu ya. Nggak ada biaya, nggak ada niat. Betul nggak seperti itu? Ya, nanti kita lihat ya Bapak Ibu sekalian. Nah Bapak Ibu, kalau tadi udah ya pengen berangkat umroh, kata Ustadz Fahmi tadi selama ini hanya melihat di mana Tad? Hanya di sajadah aja gitu ya. Nah Bapak Ibu sekalian, saya ingin cerita sedikit ya. Ini kita langsung aja ke poinnya. Tadinya saya mau nunjukin visualnya ya, karena waktunya terbatas. Saya skip aja ya visual bagaimana Bapak Ibu bisa berangkat umroh ya. Jadi Bapak Ibu, banyak orang yang ketika ditanya ingin umroh, saya yakin 100% jawabannya ingin umroh. Betul apa betul? Nggak ada namanya umat Islam yang ditanya ingin umroh nggak mau gitu. Kayaknya nggak ada gitu. Tapi kenyataannya kenapa banyak yang hanya sedikit yang benar-benar berangkat? Tadi seperti yang Bapak sampaikan, yang pertama adalah karena orang nggak punya uang. Betul apa betul? Pertanyaan saya seperti ini. Apakah ada jaminan orang yang punya uang, dia bisa berangkat umroh? Ayo. Gimana nih Tad? Ada nggak orang yang uangnya sudah ada, tetapi menjamin bahwa dia bisa berangkat umroh? Belum tentu ya Pak ya? Saya cerita sedikit ya. Saya itu Bapak Ibu 6 kali dapat tiket umroh gratis. Kira-kira kalau dikasih 6 kali tiket gratis, saya berangkat umroh nggak? Logikanya? Logikanya berangkat dong. Saya dikasih 6 kali tiket gratis, karena saya pebisnis Pak. Sebisnis saya mencapai omset tertentu, saya dapat hadiah umroh. Luar biasanya Bapak Ibu, saya dapat 6 kali tiket umroh dan waktu itu saya tidak diambil keberangkatan umrohnya. Saya bilang ke perusahaan gini, Pak, boleh nggak kalau saya nggak ambil tiket umrohnya, tapi saya dijadikan uangnya? Normal nggak seperti itu? Itu saya berkali-kali Pak, dipanggil sama Allah untuk berangkat umroh, tetapi saya tidak berangkat dengan alasan saya mau bayar hutang. Benar apa benar? Yang kedua, nantilah umroh mas saya masih muda, mendingan saya nyicil mobil dulu. Ada nggak hal-hal yang seperti itu terjadi? Itu nyata Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi saya berkali-kali dapat kesempatan umroh, saya tidak berangkat. Pak, dikasih gratis Pak, ternyata nggak ada jaminan berangkat. Tapi ada nggak orang yang mungkin keuangannya nggak ada Pak, nggak ada uangnya, nggak ada modalnya untuk bisa berangkat umroh, tapi bisa berangkat umroh? Ada nggak yang seperti itu? Kan kita berpikir ya, yang punya uang tapi nggak berangkat, yang nggak punya uang tapi bisa berangkat. Ada nggak seperti itu? Pertanyaannya kenapa Pak bisa seperti itu? Apa Bu? Kehendak Allah, takdir Allah gitu ya Pak ya? Niatnya gitu ya Bu ya? Maka jawabannya adalah karena bisa jadi Allah sudah memanggil tapi hati kita belum terpanggil. Betul apa betul? Contoh lah Pak, hari ini kan mau ngebagiin 100 tiket umroh gratis katanya. Wow. Pak, kalau bisa mah nggak usah umrohnya lah, mendingan uangnya aja lah. Karena ini cicilan mobil belum kebayar gitu ya. Gitu ya. Jadi pertama bisa jadi sebagian besar mindsetnya adalah tidak punya uang. No Bapak Ibu. Bicara tentang berangkat umroh bukan masalah uang Pak. Karena ada uang belum tentu berangkat. Itu fakta yang dialami. Qadarullah, alhamdulillah saya di tahun 2017 bersama Pak Haris, akhirnya saya bisa berangkat Pak. Ngelihat Ka'bah, terutama ini Tad, Masjid Kuba ya. Ketika datang ke Masjid Kuba, hati begitu meleleh, ya kan, masjid yang pertama kali didirikan ya. Betul ya Ustaz Haris ya? Hati betapa meleleh, oh berarti Rasul waktu itu dulu liko berkumpul bareng gitu ya Pak ya. Wow, betapa melelehnya. Apalagi ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi udah jelas gitu ya. Maka Bapak Ibu sekali lagi, jangan cuman sekedar apa tadi Pak, pengen berangkat umroh gitu ya. Tapi harus ada dorongan yang kuat.
Yang kedua masih menunda, sudah punya uang tapi menunda seperti saya. Banyak yang seperti ini? Nah yang terakhir yang ketiga. Ternyata paling banyaknya adalah belum orang yang punya niat yang benar-benar niat. Gitu ya. Maka ya bisa dipastikan Bapak Ibu, insya Allah 100% yang hadir di sini semuanya sudah benar-benar niat berangkat umroh. Kok aminnya kurang ini? Insya Allah Bapak Ibu sudah niat berangkat umroh. Nah kayak gitu. Kok kayaknya agak ragu Pak? Gimana nih? Tad kumaha nih masih ragu nih? Ya, apa Bu yang membelenggu kita ragu untuk berangkat? Karena ada syarat yang disampaikan bahwa berangkat umroh, berangkat haji bagi yang mampu, betul nggak? Sehingga ketika kita merasa tidak mampu, jadi merasanya adalah apa? Nggak wajib, bener nggak kayak gitu? Atau Pak, Allah nggak adil kalau hanya buat yang mampu, terutama finansial orang bisa berangkat, nggak adil dong kayak gitu. Mampu itu indikatornya bukan hanya finansial Bapak Ibu sekalian ya, kesiapan mental, kesiapan fisik, dan tentunya adalah niat ya. Maka ibu bapak sekalian boleh baca bareng-bareng nih. Kelihatan nggak di layar? Ya kita bacakan bareng-bareng. 1, 2, 3. Allah tidak memanggil orang yang mampu, tapi memampukan orang-orang yang terpanggil. Laras tuh Bu? Jadi kalau ada kekuatan niat yang maha dahsyat, maka itu ngirim apa tadi kata Ustadz tuh? Ada koneksi, ada sinyal, ada apa ya, dorongan yang kuat bahwa saya memantaskan diri untuk bisa berangkat umroh. Amin. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, bukan masalah tadi ya, Allah memanggil orang yang mampu, tapi justru Allah akan memampukan orang-orang yang terpanggil. Ya, maka Bapak Ibu, nah ini kesimpulannya ya. Ini saya jadi buru-buru nih, nggak apa-apa ya. Maka Bapak Ibu sekalian, indikator mampu itu memenuhi 2. Memenuhi berapa Bu? Pak? 2. Yang pertama adalah niat. Tetapi kalau niat tidak didasarkan dengan actionnya, maka itu namanya bukan niat. Pak, contoh ya, Bapak mau sholat isya nih sebentar lagi. Sekarang Bapak berniat Pak, tapi Bapak nggak takbiratul ihram gitu loh Pak. Kira-kira dianggap niat nggak Bapak mau ibadah sholat isya? Kan enggak. Jadi orang merasa sudah berniat ingin berangkat umroh, padahal kalau tidak ada actionnya Pak, itu namanya bukan berniat. Jadi landasan niat tuh harus berbarengan dengan tindakannya Pak, dengan actionnya. Oke ya? Oke. Aman? Ya, 1 menit lagi lah ya. Maka Bapak Ibu sekalian, dan tadi kata Pak Ustadz ada waktu delay beberapa menit. Oke ya, saya ambillah 1-2 menit ya tadi ya. Maka Bapak Ibu sekalian, semua bisa umroh, semua ada jalannya. Indikator mampu itu bukan sekedar Bapak Ibu harus punya uang cashnya. Betul nggak Bu? Kalau punya uang cashnya perlu nunggu lama nggak seperti haji kalau umroh? Perlu nggak nunggu waktu dulu supaya bisa berangkat umroh? Kan enggak ya. Haji berapa tahun Tad? Nunggu di Ustadz Haris berapa lama kalau di Jawa Barat di Bandung ini? 26 tahun. Bu, mau nggak nunggu hajinya 26 tahun gitu ya? Maka Bapak Ibu, yuk kita sama-sama bisa berangkat umroh. Hari ini ada uangnya, kalau udah cash ya, bisa nggak berangkat bulan Juli besok? Bisa nggak? Bisa, sudah umroh awal musim ya. Yang kedua adalah pembiayaan Bapak Ibu. Jadi boleh nggak Bapak Ibu belum punya uang full, ya, tetapi Bapak Ibu baru punya uang katakanlah 10 juta, cukup nggak untuk berangkat umroh? Cukup nggak Bu? 10 juta untuk berangkat umroh? Nggak cukup. Maka Bapak Ibu kami bisa membantu melengkapi kekurangan Bapak Ibu untuk berangkat umroh. Pulang dari umroh, Bapak Ibu mencicil ke lembaga keuangan yang kami dirikan. Bisa seperti itu? Itu namanya pembiayaan. Nyicil motor, nyicil mobil aja bisa ya Pak ya? Ya, kok umroh berat banget ya? Yang terakhir adalah menabung cerdas ya. Mungkin Bapak Ibu kalau kita lanjutkan nanti setelah sholat isya, kita ngumpul sebentar 5 menit 10 menit, oke nggak kira-kira? Oke ya, Bapak Ibu kita jeda dulu. Insya Allah mungkin nanti saya minta waktu lah tadi ya. Jadi Bapak Ibu saya memberikan kabar baik karena yang hadir di sini nanti insya Allah akan mendapatkan kesempatan bisa berangkat umroh gratis. So Bapak Ibu
pastikan bisa lanjut mengikuti kajian ini setelah kita melakukan ibadah sholat isya. Ya, mungkin gitu ya tadi ya, supaya nanti ada kita utamakan sholat dulu. Terima kasih Bapak Ibu, sampai ketemu di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu siap dilanjut lagi? Masih semangat ini? Semangat adik-adik? Oke ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu, di sesi kedua ini mudah-mudahan sekali lagi keberadaan kita yang hadir di sini ini dicatat sebagai niat dan action untuk Bapak Ibu bisa berangkat umroh sesegera mungkin. Amin. Ya. Tadi nanya, Coach, kira-kira kalau saat ini saya nggak punya uang sama sekali, boleh nggak saya punya niat dan action untuk berangkat umroh? Kira-kira jawabannya gimana, Bu? Boleh nggak? Boleh ya. Nah, gimana caranya? Mungkin kita langsung ke actionnya ya tadi ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini nih ya. Ini suasana ini paling merindukan ya. Ini saya masih unyuk-unyuk bareng sama Ustadz Haris tuh. Ya, ini apalagi kalau habis buka puasa di sana tuh, seru banget lah Bapak Ibu sekalian ya. Nah, gimana Bapak Ibu solusinya supaya Bapak Ibu di sini bukan hanya 1, 2, 3 orang, tapi kita bisa umroh bareng-bareng. Lebih seru nggak Bu kalau bareng-bareng sekomplek nih? Ya. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, saya karena sudah bertahun-tahun saya menjalankan bisnis dan lembaga keuangan, maka saya bangun program lembaga keuangan berbasis koperasi syariah. Selama ini kalau orang dengar keuangan, di pikirannya adalah kemana Bu? Kalau namanya nabung kemana biasanya? Nabung ke bank. Betul ya Pak ya? Tapi kalau kita ngomongin koperasi, yang ada di benak orang tuh mau ngapain Bapak Ibu? Gimana Pak? Beneran nih? Gitu Pak ya. Jadi di benaknya koperasi itu hanya bicara, saya mau pinjam uang. Coach punya koperasi ya? Bisa nggak Coach saya pinjam uang? Apalagi saya penggiat anti riba. Coach bisa nggak hutang saya dibayarin dulu sama koperasinya Coach Helmi? Asik banget kalau kayak gitu ya. Bisa dibayarin? Bisa Bapak Ibu sekalian. Tentu ada syarat dan ketentuan berlaku. Harus 30 juz gitu ya. Ya, enggak ya. Nanti ada ininya ya. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, yang dimaksud dengan koperasi itu adalah lembaga keuangan non-bank. Kalau bank itu di bawah OJK, kalau koperasi itu di bawah Kementerian Koperasi, beda mazhabnya. Tapi secara aspek legalitasnya sama. Punya izin untuk mengumpulkan dana masyarakat. Saya ingat sama Ustadz Solihin waktu 10 tahun yang lalu, kalau bisa kita bikin BMT. BMT itu apa Pak? Baitul Mal wa Tamwil. Itu izinnya kan koperasi. Sudah terjadi apa belum Tad? Masih belum Tad ya. Perlu 10 tahun saya harus meyakinkan Bapak Ibu di sini punya koperasi nantinya. Tapi untuk sekarang kata Ustadz, Coach, sementara belum ada koperasi, boleh nggak kalau kita kolaborasi? Boleh nggak Bu kalau kolaborasi? Kan biar kerjasama ya Pak ya. Kan harus ngurusin legalitas kan nggak mudah gitu ya. Maka Bapak Ibu, saya bersama Ustadz Haris membangun koperasi yang fokusnya adalah membantu masyarakat untuk mudah berangkat umroh. Jadi kalau ingat koperasi Al Haris Berkah Semesta adalah bagaimana berangkat umroh jadi mudah. Ya, oke. Langsung Kang ya. Oke, kalau ini kita skip ya. Jadi tujuan dari koperasi yang kami dirikan adalah memasyarakatkan umroh dan mengumrohkan masyarakat. Nah, gimana Coach? Nah, ini kita bahas ya. Jadi untuk jadi anggota koperasi pun Bapak Ibu sama seperti ke perbankan. Ya, harus ada uang yang disetornya. Betul apa betul? Cuman masalahnya kalau di perbankan kan ada biaya admin bulanan. Betul apa betul, Bu? Berapa Bu dipotong sebulan biasanya kalau nabung di bank? 10.000, 15.000 kan gitu Pak ya. 1 tahun uangnya bukan bertambah malah berkurang. Ya, maka saya bikin koperasi di mana uang administrasinya cukup sekali, tidak ada biaya administrasi bulanan. Berarti ada kelebihannya nggak di situ Bu? Berapa administrasinya? 25.000. Kira-kira terjangkau nggak masyarakat Nurul Amanah Pak? Jangankan 25.000 Pak, 25 juta aja siap. Wah gitu tuh Pak, Nurul Amanah ya.
Ya, nanti ada simpanan pokok, simpanan wajib, boleh sekarang, boleh nanti menyusul belakangan pun nggak ada masalah. Yang penting adalah daftar dulu untuk jadi anggota. Sampai sini bisa dipahami? Bisa ya. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, kelebihannya apa dengan bergabung dengan koperasi syariah? Karena saya basicnya orang IT, maka transparansi keuangan itu cukup ada di handphone, Pak. Jadi memantau uang kita berapa, tabungan kita berapa, tabungan umroh tuh tinggal berapa lagi targetnya, semuanya ada di aplikasi. Dan itu Bapak Ibu tidak perlu bayar lagi. Jelas Pak ya? Jadi ini kemudahan yang kita berikan. Nah, yang menariknya, karena ini adalah koperasi syariah, termasuk di koperasi konvensional juga ada. Ada namanya SHU, pernah dengar nggak Bu? SHU. Apa itu SHU? Sisa hasil usaha. Berarti yang namanya koperasi ada usaha umroh, maka dari keuntungan bisnis yang dikelola koperasi, maka anggota-anggota bisa mendapatkan keuntungan. Bisa nggak seperti itu Bapak Ibu? Bisa. Jadi gitu kan. Jadi ada keuntungan yang dibagikan bagi anggota-anggota koperasi yang walaupun nggak ikut berbisnis, tapi karena mereka menabung simpanan umrohnya di koperasi, maka akan mendapatkan keuntungan. Itu yang paling kecilnya, tak? Ya. Yang ketiga, pemasaran eksklusif produk-produk di koperasi. Makanya harapan saya di komplek ini ada yang jualan nggak? Jualan produk ada nggak di sini di komplek ini? Ada yang jualan dan butuh modal, ada nggak yang kayak gitu Bu? Banyak kayaknya. Yang butuh modal mana yang butuh modal usaha? Ada kan? Nah, maka Bapak Ibu sekalian, kerjasama dengan koperasi yang memberikan modal, Bapak Ibu warga di sinilah yang membeli produk-produk yang disiapkan oleh warga di sini. Enak nggak kayak gitu? Jangan sampai saya modalin Bapak, Pak, tapi warga-warganya nggak ngedukung untuk membeli produk yang ada di Bapak. Kenapa? Supaya ekonomi gotong royongnya bisa terjalin. Kira-kira bisa nggak kayak gitu ya tadi ya? Contoh sederhana, ada yang jualan beras nggak? Ada yang jualan beras nggak di sini? Sembako gitu kan? Coba Pak, antara yang belinya cuma 10 orang, cuma 100 orang, dengan yang belinya dikumpulin ada 200-300 orang. Berarti harga bisa lebih murah nggak? Nah, keuntungan selisihnya yang nanti akan jadi SHU tadi. Jadi kenapa umat Islam ini nggak bangkit Bapak Ibu sekalian? Karena umat ini masih yang tercerai-berai, belum saling terikat, saling gotong royongnya belum kebangun. Ya, kayak gitu. Yang keempat adalah edukasi tentang umroh dan pengelolaan keuangan. Ibu-ibu di sini ngelola keuangan keluarga nggak? Uangnya ada di ibu-ibu atau ada di bapak-bapak nih? Bener Pak. Udah belajar fikih muamalah tentang bagaimana mengelola keuangan rumah tangga apa belum? Gimana Anda bisa kompeten selama ilmunya belum dapat, tiba-tiba mengelola uang yang tadi dari suami gitu kan? Akhirnya apa? Uangnya tidak termanage dengan baik. Dan kalau bisa mah nanti, mau nggak Bu? Kalau suatu saat nanti kita adakan kelas untuk pengelolaan keuangan syariah, mau nggak Bu? Ya, kalau ke saya biasanya orang harus bayar. Tapi ini karena ini untuk jamaah masjid, maka biaya trainingnya adalah gratis. Mau nggak Bu? Ya, bahkan yang ngelola keuangannya bagus dikasih hadiah nanti. Wah, gitu Pak ya. Dan yang terakhir adalah pembiayaan syariah. Nah tadi Ustadz bilang, Coach bisa nggak tadi ya, kalau uangnya mungkin terbatas, bisa tadi ya, misalkan Bapak punya dana nggak usah gede-gede Pak, anggaplah 5 juta aja gitu Pak ya. Pak Helmi saya cuma punya uang 5 juta, bisa nggak diberangkatkan oleh koperasi? Bisa Bapak Ibu, itu tadi. Ya dengan Bapak Ibu nanti diberangkatkan, tapi diukur dulu Pak, kemampuan bayar Bapak ada nggak? Jangan sampai Bapak punya 5 juta, nanti begitu ditagih, Pak Helmi saya nggak ada buat bayar bulanan, atau etam Bapak rugi atunya, gitu kan? Jadi Bapak Ibu sekalian, kami menyediakan fasilitas pembiayaan keuangan syariah. Salah satunya untuk apa tadi? Berangkat umroh. Jadi Bapak begitu berangkat, bulan depan langsung bayar cicilannya berapa? Itu bisa Pak. Bisa sampai cicilan 3 tahun. Solusi nggak buat yang nggak punya uang cash? Solusi nggak Bu? Solusi ya, karena Bapak Ibu nggak perlu uang 30 juta, tapi Bapak Ibu bisa menyisihkan mungkin 10%-nya lah. Ya kan, atau 20%-nya untuk umroh. Nah gimana Coach? Nah ini nih, maka actionnya Bapak Ibu sekalian, setelah tadi Bapak Ibu daftar jadi anggota koperasi, bisa memilih 2 program. Yang di sebelah kiri kebaca nggak Bu? Programnya apa?
Si suka simpanan umroh, suka-suka. Jadi kalau saya tanya di sini mau berangkat umroh, terus bilang nggak punya uang, saya tanya, Anda punya uangnya emang berapa banyak? Kira-kira nih Bu, kalau Bapak Ibu menyisihkan kurang lebih 5.000 per hari, kira-kira memungkinkan nggak Bapak Ibu sekalian? Pak, 5.000 kira-kira bisa berangkat umroh nggak? Bisa Pak. Kumpulin 5.000, logikanya kan kapan nyampe 30 jutanya, betul nggak Bu? Tapi begitu Bapak sudah daftar 25.000, ya coach, ya udahlah saya mah suka-suka aja. Sebulan saya mau 10.000, sebulan mau 20.000. Boleh nggak seperti itu? Boleh Pak. Jadi kalau ditanya di sini malam ini Tan, nggak ada yang action, saya bingung Tan. Kalau seandainya 5.000, jangan sehari ya, sebulan aja Tan. Kira-kira ada yang bisa nggak Tan di sini Tan? 5.000 dolar maksudnya Tan. Gitu ya. Gitu Bapak Ibu. Ya, jadi simpanan suka-suka itu berapapun uang Bapak Ibu yang dimiliki, maka itu adalah bentuk transaksi dengan Allah. Tan, perdagangan yang tidak akan pernah merugi, perdagangan dengan siapa nih Bapak Ibu? Ya bertransaksi dengan Allah kan, betul nggak Tan? Transaksi dengan manusia mah udah pasti ada ruginya tuh Bu. Tapi kalau transaksi dengan Allah, kata Ustadz tadi gimana? Apapun pengorbanan yang kita lakukan untuk kita berangkat umroh, pasti nggak Allah ganti Bu? Pasti Pak, pasti Allah ganti. Gitu Tan, nggak ada keraguan sedikit pun. Allah ganti dengan imbalan yang jauh lebih baik. So Bapak Ibu siap action nggak malam hari ini? Wah, Tan siap action nggak nih Tan? Ada formulir DKM-nya nggak nih untuk yang mau berangkat umroh nih? Daftar dulu nih. Ya, nanti sekaligus daftar koperasi. Ya. Dan yang terakhir Bapak Ibu, ada program namanya simpanan umroh rencana. Nah ini kalau ini beda. Bapak Ibu harus menyetor dulu namanya booking sheet 1 juta rupiah. Kira-kira kalau 1 juta booking sheet itu kayak apa ya Bu ya? Kayak DP lah gitu ya, 1 juta rupiah. Nanti sisa kekurangannya Bapak Ibu tabung secara disiplin. Misalkan Bapak mau niat umrohnya kapan Pak? Ya niatnya sekarang, actionnya sekarang. Oke. Untuk berangkatnya Pak, targetnya kapan? Seberapa tahun ke depan? Atau tahun ini? 3 tahun. Berarti kalau 3 tahun Pak, anggaplah Bapak 30 juta, maka rumus tabungannya adalah 30 juta dibagi 36 bulan. Itulah disiplinnya Bapak menabung di koperasi kita. Bisa dipahami nggak Bapak Ibu sekalian? Ya. Dan yang terakhir, Tad, gimana kalau saya pengen percepatan untuk berangkat umroh? Nah, yang terakhir Pak. Yang terakhir adalah Bapak Ibu lakukanlah syiar umroh seperti ini. Pak, kalau Bapak bantu saya Pak untuk syiar umroh, boleh nggak Pak kalau saya tambahkan tabungan Bapak untuk berangkat umrohnya? Boleh nggak Pak? Nggak usah gede-gede lah Pak, saya tambahkan 250.000, masih mau nggak Pak? Tambahin 500.000 atau 1 juta mau nggak Bu? Ya, jadi Bapak Ibu nggak ada alasan untuk orang tidak berangkat umroh. Ya, maka kesimpulannya, ini terakhir kesimpulannya ya tadi ya. Oke, diklik aja ya, nggak apa-apa kan? Nah, oke. Maka kesimpulannya Bapak Ibu sekalian ada 3. Yang pertama, Bapak Ibu sekali lagi bagi yang hadir di kesempatan majelis, di kesempatan kajian malam hari ini, maka nomor 1 adalah kuatkan niat Bapak Ibu sekalian dan siap untuk actionnya. Kira-kira sudah berniat apa belum Bapak Ibu? Siap ya, nanti dipandu sama Ustadz Fahmi untuk kita sama-sama berniat. Mas niatkan untuk berangkat ke Baitullah, paling enggak lah Bapak Ibu daftar jadi anggota Koperasi Al Haris. Gimana teknisnya? Nanti belakangan bisa undang saya atau bisa langsung di belakang dengan panitia, dengan admin. Ya, bisa. Yang kedua adalah Bapak Ibu harus punya keyakinan. Yang jadi penghambat kita adalah apa Bu? Ada nggak keraguan di dalam hati bahwa saya bisa berangkat umroh? Ada nggak seperti itu Bu? Ya Pak ya? Kumaha tuh Pak, cenah yakin ke Allah tapi ngomongin berangkat umroh tuh asa terlalu jauh tuh. Ada nggak perasaan-perasaan kayak gitu? Maka Allah adalah sesuai prasangka siapa? Prasangka kita sebagai hambanya. Ya, maka Bapak Ibu nomor 1 apa tadi? Niat. Tentunya ada action ya Bapak Ibu. Paling nggak daftar deh. Ya, karena nanti ada program dari DKM. Yang kedua adalah yakin bahwa ketika kita berprasangka baik, berharap berdoa yang terbaik sama Allah, pasti Allah kabulkan nggak? Pasti Pak.
Dan yang terakhir adalah Bapak Ibu syiar. Syiarkan, meskipun Bapak Ibu belum berangkat umroh, boleh nggak bantu ajak orang lain untuk berangkat umroh? Nah, di program koperasi nanti gitu Pak, yang membantu syiar nanti kita berikan simpanan umrohnya, kita yang bantu supaya Bapak Ibu bisa berangkat umroh. Ya, jadi harapan saya, karena waktunya terbatas, insya Allah Bapak Ibu sekalian paling tidak sampai 1 tahun semua yang hadir di sini bisa berangkat umroh bareng-bareng bersama warga-warga yang ada di sini. Amin. Ya, so Bapak Ibu, ya penutup dari saya, maka biarlah selanjutnya adalah biarlah yang menjadi urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Betul Bapak Ibu? Tugas kita adalah menyempurnakan ikhtiar yang terbaik, ya. Maka pastikan Bapak Ibu ikuti program yang ada di DKM di sini, dan insya Allah ini akan program yang menarik supaya yang berangkatnya jangan sedikit kan ya. Yang berangkatnya paling tidak ada 200 jamaah yang hadir di sini. Amin. Ya, itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan ya. Nanti tanya jawab bisa diatur oleh panitia. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di Baitullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya tadi. Terima kasih Gus, mudah-mudahan ikhtiar yang tadi disampaikan baik secara strategi dan teknis bisa menyampaikan kita kepada Tuhan. Amin ya rabbal alamin. Oke Bapak Ibu sekalian, kembali lagi ke pengumuman yang ingin kami sampaikan bahwa hari ini program masjid untuk umroh gratis di tahun 2027, semua yang ada di sini yang sudah mencapai usia sudah balik boleh mendaftar. Nanti mendaftarnya ke kakak-kakak Rima ya, atau ke Bapak Fikri, insya Allah silakan mendaftar. Kalau kemarin kita punya syarat-syarat tertentu, kalau sekarang semua yang ada di sini bisa mendaftar. Silakan. Semuanya calon berangkat umroh gratis, insya Allah di tahun 2027. Amin. Silakan mendaftar semuanya. Nah, nanti akan kita data, akan kita kumpulkan, dan baru insya Allah nanti akan disosialisasikan. Jadi saya kasih gambaran sedikit. Misalkan tahfidz contohnya. Kalau kemarin ada syarat tahfidz harus hafal juz 30. Nanti bisa jadi tidak hafal juz 30 juga bisa berangkat. Kalau misalkan selama proses menunggu keberangkatan nanti, pengumuman nanti tidak bisa baca huruf hijaiyah sampai khatam 30 juz misalkan baca lancar, itu bisa jadi tahun berangkat juga. Jadi tidak hanya terbatas untuk hafalan tertentu. Kalau yang juz 30, kalau nanti ada yang hafalnya 5 juz, tetap punya kesempatan yang sama. Itu salah satu tanda. Nanti aspek-aspek lain akan disosialisasikan setelah mendaftar kita akan lihat bagaimana. Yang jelas hari ini dan besok dan beberapa hari ke depan insya Allah pendaftarannya dibuka. Silakan daftar ke Bapak Fikri dengan anggotanya dari Rima remaja-remaja masjid, insya Allah. Bismillah, kita mulai ikhtiar kita. Nanti untuk tadi ikhtiar solusi ya, ikhtiar salah satunya dari Coach Helmi, insya Allah setelah Isya ini akan ada sesi tanya jawab dari warga sekalian, jamaah yang ingin melakukan langkah nyata hari ini, malam ini, bisa nanti ditanyakan langsung kepada coach dan timnya. Insya Allah mudah-mudahan dari ikhtiar ini dapat mewujudkan cita-cita semua berangkat ke tanah suci. Amin ya rabbal alamin. Sekian cukup dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.